Sepanjang tahun 2024 terjadi sejumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi hingga viral di media sosial. Korbannya mulai dari suami sendiri, sesama polisi, pelajar, warga biasa, hingga ibu kandung. Motifnya pun beragam, mulai dari judi online, tambang ilegal, cekcok, serempetan motor, dan lainnya. Berikut 5 kasus oknum polisi terlibat pembunuhan sepanjang tahun 2024 yang telah dirangkum oleh Tribunnews.com dalam Kaleidoskop 2024. Polwan bakar suami. Seorang oknum polisi wanita atau polwan inisial FN di Mojokerto, Jawa Timur membakar suaminya di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024 pagi. Suami dari polwan tersebut rupanya juga seorang anggota polisi, yakni Bribtu RDW. Peristiwa ini dipicu masalah ekonomi, di mana saat itu FN mengecek ATM milik suaminya dan didapati gaji ke-13 yang seharusnya Rp2.800.000, hanya tersisa Rp800.000. RDW dinyatakan meninggal dunia sehari setelah kejadian akibat mengalami luka bakar lebih dari 90%. Polisi tembak polisi. Kabak Operasional Polres Solok Selatan bernama AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan bernama AKP Rianto Unil Ansar pada Jumat 22 November 2024 dini hari, tepatnya di halaman Polres Solok Selatan. Kasus pembunuhan yang melibatkan 2 polisi itu menjadi perhatian masyarakat karena diduga buntut dari backing tambang ilegal. Akibat perbuatannya, AKP Dadang Iskandar diberhentikan tidak hormat oleh Polri setelah menjalani sidang etik yang digelar oleh Divisi Prosesi dan Pengamanan atau Propam Polri di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Selain dipecat dari Polri, ia juga menjalani proses pidana terkait pembunuhan yang dilakukannya kepada korban. Polisi tembak siswa SMK. Seorang oknum anggota polisi Aibda Robik Zainuddin menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRW atau Gama berusia 17 tahun hingga tewas. Kasus ini bahkan dibawa dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI. Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar sempat mengungkap kronologi insiden polisi menembak siswa SMK itu karena terlibat tawuran gangster. Namun keterangan polisi tersebut tak dipercayai pihak keluarga hingga teman-teman korban. Bahkan pihak sekolah dan seorang saksi sempat membantah soal kejadian tawuran di TKP. Selain itu, sosok korban dikenal berprestasi hingga membuat pihak sekolah dan teman-temannya tidak percaya. Polisi bunuh ibu kandung. Aibda Nixon Pangaribuan berusia 41 tahun tega membunuh ibu kandungnya sendiri bernama Herlina Sianipar 61 tahun setelah terlibat cekcok. Aibda Nixon tega mendorong ibunya hingga terjatuh lalu menghantam kepala korban dengan tabung gas melon 3 kg hingga korban meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap ibu kandungnya ini diketahui oleh warga yang sedang berbelanja di warung korban. Menurut keterangan keluarga, Aibda Nixon sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Grogol selama beberapa bulan karena dia diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi bunuh warga dan jual mobilnya. Kasus pembunuhan yang melibatkan oknum polisi selanjutnya, yakni terhadap Brigadir AK, personil kepolisian resor kota Palangkaraya yang diduga menjadi pelaku pembunuhan dan pencurian seorang warga. Kasus ini bermula dari warga Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di kebun sawit pada Jumat 6 Desember 2024.
Mayat tersebut diduga merupakan korban pencurian dan kekerasan oleh oknum polisi. Sepanjang tahun 2024 terjadi sejumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi hingga viral di media sosial. Korbannya mulai dari suami sendiri, sesama polisi, pelajar, warga biasa, hingga ibu kandung. Motifnya pun beragam, mulai dari judi online, tambang ilegal, cekcok, serempetan motor, dan lainnya. Berikut 5 kasus oknum polisi terlibat pembunuhan sepanjang tahun 2024 yang telah dirangkum oleh tribunnews.com dalam Kaleidoskop 2024. Poluan bakar suami. Seorang oknum polisi wanita atau poluan inisial FN di Mojokerto, Jawa Timur membakar suaminya di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024 pagi. Suami dari poluan tersebut rupanya juga seorang anggota polisi, yakni Bribtu RDW. Peristiwa ini dipicu masalah ekonomi, di mana saat itu FN mengecek ATM milik suaminya dan didapati gaji ke-13 yang seharusnya Rp2.800.000 hanya tersisa Rp800.000. RDW dinyatakan meninggal dunia sehari setelah kejadian akibat mengalami luka bakar lebih dari 90%. Polisi tembak polisi. Kabak Operasional Polres Solok Selatan bernama AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan bernama AKP Rianto Unil Ansar pada Jumat 22 November 2024 dini hari, tepatnya di halaman Polres Solok Selatan. Kasus pembunuhan yang melibatkan 2 polisi itu menjadi perhatian masyarakat karena diduga buntut dari backing tambang ilegal. Akibat perbuatannya, AKP Dadang Iskandar diberhentikan tidak hormat oleh Polri setelah menjalani sidang etik yang digelar oleh Divisi Prosesi dan Pengamanan atau Propam Polri di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Selain dipecat dari Polri, ia juga menjalani proses pidana terkait pembunuhan yang dilakukannya kepada korban. Polisi tembak siswa SMK. Seorang oknum anggota polisi Aibda Robik Zainuddin menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRW atau Gama berusia 17 tahun hingga tewas. Kasus ini bahkan dibawa dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI. Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar sempat mengungkap kronologi insiden polisi menembak siswa SMK itu karena terlibat tawuran gangster. Namun keterangan polisi tersebut tak dipercayai pihak keluarga hingga teman-teman korban. Bahkan pihak sekolah dan seorang saksi sempat membantah soal kejadian tawuran di TKP. Selain itu, sosok korban dikenal berprestasi hingga membuat pihak sekolah dan teman-temannya tidak percaya. Polisi bunuh ibu kandung. Aibda Nixon Pangaribuan berusia 41 tahun tega membunuh ibu kandungnya sendiri bernama Herlina Sianipar 61 tahun setelah terlibat cekcok. Aibda Nixon tega mendorong ibunya hingga terjatuh lalu menghantam kepala korban dengan tabung gas melon 3 kg hingga korban meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap ibu kandungnya ini diketahui oleh warga yang sedang berbelanja di warung korban. Menurut keterangan keluarga, Aibda Nixon sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Grogol selama beberapa bulan karena dia diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi bunuh warga dan jual mobilnya. Kasus pembunuhan yang melibatkan oknum polisi selanjutnya, yakni terhadap Brigadir AK, personil kepolisian resor kota Palangkaraya yang diduga menjadi pelaku pembunuhan dan pencurian seorang warga.
Kasus ini bermula dari warga Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di kebun sawit pada Jumat 6 Desember 2024. Mayat tersebut diduga merupakan korban pencurian dan kekerasan oleh oknum polisi. Sepanjang tahun 2024 terjadi sejumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi hingga viral di media sosial. Korbannya mulai dari suami sendiri, sesama polisi, pelajar, warga biasa, hingga ibu kandung. Motifnya pun beragam, mulai dari judi online, tambang ilegal, cekcok, serempetan motor, dan lainnya. Berikut 5 kasus oknum polisi terlibat pembunuhan sepanjang tahun 2024 yang telah dirangkum oleh Tribunnews.com dalam Kaleidoskop 2024. Poluan bakar suami. Seorang oknum polisi wanita atau poluan inisial FN di Mojokerto, Jawa Timur membakar suaminya di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024 pagi. Suami dari poluan tersebut rupanya juga seorang anggota polisi, yakni Bribtu RDW. Peristiwa ini dipicu masalah ekonomi, di mana saat itu FN mengecek ATM milik suaminya dan didapati gaji ke-13 yang seharusnya Rp2.800.000 hanya tersisa Rp800.000. RDW dinyatakan meninggal dunia sehari setelah kejadian akibat mengalami luka bakar lebih dari 90%. Polisi tembak polisi. Kabak Operasional Polres Solok Selatan bernama AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan bernama AKP Rianto Ulil Ansar pada Jumat 22 November 2024 dini hari, tepatnya di halaman Polres Solok Selatan. Kasus pembunuhan yang melibatkan 2 polisi itu menjadi perhatian masyarakat karena diduga buntut dari backing tambang ilegal. Akibat perbuatannya, AKP Dadang Iskandar diberhentikan tidak hormat oleh Polri setelah menjalani sidang etik yang digelar oleh Divisi Prosesi dan Pengamanan atau Propam Polri di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Selain dipecat dari Polri, ia juga menjalani proses pidana terkait pembunuhan yang dilakukannya kepada korban. Polisi tembak siswa SMK. Seorang oknum anggota polisi Aibda Robik Zainuddin menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRW atau Gama berusia 17 tahun hingga tewas. Kasus ini bahkan dibawa dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI. Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar sempat mengungkap kronologi insiden polisi menembak siswa SMK itu karena terlibat tawuran gangster. Namun keterangan polisi tersebut tak dipercayai pihak keluarga hingga teman-teman korban. Bahkan pihak sekolah dan seorang saksi sempat membantah soal kejadian tawuran di TKP. Selain itu, sosok korban dikenal berprestasi hingga membuat pihak sekolah dan teman-temannya tidak percaya. Polisi bunuh ibu kandung. Aibda Nixon Pangaribuan berusia 41 tahun tega membunuh ibu kandungnya sendiri bernama Herlina Sianipar 61 tahun setelah terlibat cekcok. Aibda Nixon tega mendorong ibunya hingga terjatuh lalu menghantam kepala korban dengan tabung gas melon 3 kg hingga korban meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap ibu kandungnya ini diketahui oleh warga yang sedang berbelanja di warung korban. Menurut keterangan keluarga, Aibda Nixon sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Grogol selama beberapa bulan karena dia diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi bunuh warga dan jual mobilnya.
Kasus pembunuhan yang melibatkan oknum polisi selanjutnya, yakni terhadap Brigadir AK, personil kepolisian Resor Kota Palangkaraya yang diduga menjadi pelaku pembunuhan dan pencurian seorang warga. Kasus ini bermula dari warga Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di kebun sawit pada Jumat 6 Desember 2024. Mayat tersebut diduga merupakan korban pencurian dan kekerasan oleh oknum polisi. Sepanjang tahun 2024 terjadi sejumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi hingga viral di media sosial. Korbannya mulai dari suami sendiri, sesama polisi, pelajar, warga biasa, hingga ibu kandung. Motifnya pun beragam, mulai dari judi online, tambang ilegal, cekcok, serempetan motor, dan lainnya. Berikut 5 kasus oknum polisi terlibat pembunuhan sepanjang tahun 2024 yang telah dirangkum oleh Tribunnews.com dalam Kaleidoskop 2024. Polwan bakar suami. Seorang oknum polisi wanita atau polwan inisial FN di Mojokerto, Jawa Timur membakar suaminya di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024 pagi. Suami dari polwan tersebut rupanya juga seorang anggota polisi, yakni Bribtu RDW. Peristiwa ini dipicu masalah ekonomi, di mana saat itu FN mengecek ATM milik suaminya dan didapati gaji ke-13 yang seharusnya Rp2.800.000 hanya tersisa Rp800.000. RDW dinyatakan meninggal dunia sehari setelah kejadian akibat mengalami luka bakar lebih dari 90%. Polisi tembak polisi. Kabak Operasional Polres Solok Selatan bernama AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan bernama AKP Rianto Unil Ansar pada Jumat 22 November 2024 dini hari, tepatnya di halaman Polres Solok Selatan. Kasus pembunuhan yang melibatkan 2 polisi itu menjadi perhatian masyarakat karena diduga buntut dari backing tambang ilegal. Akibat perbuatannya, AKP Dadang Iskandar diberhentikan tidak hormat oleh Polri setelah menjalani sidang etik yang digelar oleh Divisi Prosesi dan Pengamanan atau Propam Polri di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Selain dipecat dari Polri, ia juga menjalani proses pidana terkait pembunuhan yang dilakukannya kepada korban. Polisi tembak siswa SMK. Seorang oknum anggota polisi Aibda Robik Zainuddin menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRW atau Gama berusia 17 tahun hingga tewas. Kasus ini bahkan dibawa dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI. Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar sempat mengungkap kronologi insiden polisi menembak siswa SMK itu karena terlibat tawuran gangster. Namun keterangan polisi tersebut tak dipercayai pihak keluarga hingga teman-teman korban. Bahkan pihak sekolah dan seorang saksi sempat membantah soal kejadian tawuran di TKP. Selain itu, sosok korban dikenal berprestasi hingga membuat pihak sekolah dan teman-temannya tidak percaya. Polisi bunuh ibu kandung. Aibda Nixon Pangaribuan berusia 41 tahun tega membunuh ibu kandungnya sendiri bernama Herlina Sianipar 61 tahun setelah terlibat cekcok. Aibda Nixon tega mendorong ibunya hingga terjatuh lalu menghantam kepala korban dengan tabung gas melon 3 kg hingga korban meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap ibu kandungnya ini diketahui oleh warga yang sedang berbelanja di warung korban.
Menurut keterangan keluarga, Aibda Nixon sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Grogol selama beberapa bulan karena dia diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi bunuh warga dan jual mobilnya. Kasus pembunuhan yang melibatkan oknum polisi selanjutnya, yakni terhadap Brigadir Aga, personil kepolisian resor kota Palangkaraya yang diduga menjadi pelaku pembunuhan dan pencurian seorang warga. Kasus ini bermula dari warga Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di kebun sawit pada Jumat 6 Desember 2024. Mayat tersebut diduga merupakan korban pencurian dan kekerasan oleh oknum polisi. Sepanjang tahun 2024 terjadi sejumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi hingga viral di media sosial. Korbannya mulai dari suami sendiri, sesama polisi, pelajar, warga biasa, hingga ibu kandung. Motifnya pun beragam, mulai dari judi online, tambang ilegal, cekcok, serempetan motor, dan lainnya. Berikut 5 kasus oknum polisi terlibat pembunuhan sepanjang tahun 2024 yang telah dirangkum oleh Tribunnews.com dalam Kaleidoskop 2024. Poluan bakar suami. Seorang oknum polisi wanita atau poluan inisial FN di Mojokerto, Jawa Timur membakar suaminya di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024 pagi. Suami dari poluan tersebut rupanya juga seorang anggota polisi, yakni Bribtu RDW. Peristiwa ini dipicu masalah ekonomi, di mana saat itu FN mengecek ATM milik suaminya dan didapati gaji ke-13 yang seharusnya Rp2.800.000 hanya tersisa Rp800.000. RDW dinyatakan meninggal dunia sehari setelah kejadian akibat mengalami luka bakar lebih dari 90%. Polisi tembak polisi. Kabak Operasional Polres Solok Selatan bernama AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan bernama AKP Rianto Ulil Ansar pada Jumat 22 November 2024 dini hari, tepatnya di halaman Polres Solok Selatan. Kasus pembunuhan yang melibatkan 2 polisi itu menjadi perhatian masyarakat karena diduga buntut dari backing tambang ilegal. Akibat perbuatannya, AKP Dadang Iskandar diberhentikan tidak hormat oleh Polri setelah menjalani sidang etik yang digelar oleh Divisi Prosesi dan Pengamanan atau Propam Polri di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Selain dipecat dari Polri, ia juga menjalani proses pidana terkait pembunuhan yang dilakukannya kepada korban. Polisi tembak siswa SMK. Seorang oknum anggota polisi Aibda Robik Zainuddin menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRW atau Gama berusia 17 tahun hingga tewas. Kasus ini bahkan dibawa dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI. Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar sempat mengungkap kronologi insiden polisi menembak siswa SMK itu karena terlibat tawuran gangster. Namun keterangan polisi tersebut tak dipercayai pihak keluarga hingga teman-teman korban. Bahkan pihak sekolah dan seorang saksi sempat membantah soal kejadian tawuran di TKP. Selain itu, sosok korban dikenal berprestasi hingga membuat pihak sekolah dan teman-temannya tidak percaya. Polisi bunuh ibu kandung. Aibda Nixon Pangaribuan berusia 41 tahun tega membunuh ibu kandungnya sendiri bernama Herlina Sianipar 61 tahun setelah terlibat cekcok.
Aibda Nixon tega mendorong ibunya hingga terjatuh, lalu menghantam kepala korban dengan tabung gas melon 3 kg hingga korban meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap ibu kandungnya ini diketahui oleh warga yang sedang berbelanja di warung korban. Menurut keterangan keluarga, Aibda Nixon sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Grogol selama beberapa bulan karena dia diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi bunuh warga dan jual mobilnya. Kasus pembunuhan yang melibatkan oknum polisi selanjutnya, yakni terhadap Brigadir Aga, personil kepolisian resor kota Palangkaraya yang diduga menjadi pelaku pembunuhan dan pencurian seorang warga. Kasus ini bermula dari warga Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di kebun sawit pada Jumat 6 Desember 2024. Mayat tersebut diduga merupakan korban pencurian dan kekerasan oleh oknum polisi. Sepanjang tahun 2024 terjadi sejumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi hingga viral di media sosial. Korbannya mulai dari suami sendiri, sesama polisi, pelajar, warga biasa, hingga ibu kandung. Motifnya pun beragam, mulai dari judi online, tambang ilegal, cekcok, serempetan motor, dan lainnya. Berikut 5 kasus oknum polisi terlibat pembunuhan sepanjang tahun 2024 yang telah dirangkum oleh tribunnews.com dalam Kaleidoskop 2024. Polwan bakar suami. Seorang oknum polisi wanita atau polwan inisial FN di Mojokerto, Jawa Timur membakar suaminya di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024 pagi. Suami dari polwan tersebut rupanya juga seorang anggota polisi, yakni Bribtu RDW. Peristiwa ini dipicu masalah ekonomi, di mana saat itu FN mengecek ATM milik suaminya dan didapati gaji ke-13 yang seharusnya Rp2.800.000 hanya tersisa Rp800.000. RDW dinyatakan meninggal dunia sehari setelah kejadian akibat mengalami luka bakar lebih dari 90%. Polisi tembak polisi. Kabak Operasional Polres Solok Selatan bernama AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan bernama AKP Rianto Ulil Ansar pada Jumat 22 November 2024 dini hari, tepatnya di halaman Polres Solok Selatan. Kasus pembunuhan yang melibatkan 2 polisi itu menjadi perhatian masyarakat karena diduga buntut dari backing tambang ilegal. Akibat perbuatannya, AKP Dadang Iskandar diberhentikan tidak hormat oleh Polri setelah menjalani sidang etik yang digelar oleh Divisi Prosesi dan Pengamanan atau Propam Polri di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Selain dipecat dari Polri, ia juga menjalani proses pidana terkait pembunuhan yang dilakukannya kepada korban. Polisi tembak siswa SMK. Seorang oknum anggota polisi Aibda Robik Zainuddin menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRW atau Gama berusia 17 tahun hingga tewas. Kasus ini bahkan dibawa dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI. Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar sempat mengungkap kronologi insiden polisi menembak siswa SMK itu karena terlibat tawuran gangster. Namun keterangan polisi tersebut tak dipercayai pihak keluarga hingga teman-teman korban. Bahkan pihak sekolah dan seorang saksi sempat membantah soal kejadian tawuran di TKP. Selain itu, sosok korban dikenal berprestasi hingga membuat pihak sekolah dan teman-temannya tidak percaya.
Polisi bunuh ibu kandung. Aibda Nixon Pangaribuan berusia 41 tahun tega membunuh ibu kandungnya sendiri bernama Herlina Sianipar 61 tahun setelah terlibat cekcok. Aibda Nixon tega mendorong ibunya hingga terjatuh lalu menghantam kepala korban dengan tabung gas melon 3 kg hingga korban meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap ibu kandungnya ini diketahui oleh warga yang sedang berbelanja di warung korban. Menurut keterangan keluarga, Aibda Nixon sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Grogol selama beberapa bulan karena dia diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi bunuh warga dan jual mobilnya. Kasus pembunuhan yang melibatkan oknum polisi selanjutnya, yakni terhadap Brigadir AK, personil kepolisian resor kota Palangkaraya yang diduga menjadi pelaku pembunuhan dan pencurian seorang warga. Kasus ini bermula dari warga Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di kebun sawit pada Jumat 6 Desember 2024. Mayat tersebut diduga merupakan korban pencurian dan kekerasan oleh oknum polisi.